warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Pastinya baik bukan? Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Simak baik-baik ya teman-teman. Hakikat perkembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Pengembangan nilai moral agama erat kaitannya tentang budi pekerti seorang anak, sikap sopan santun, kemauan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan nilai-nilai moral dan agama adalah kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku sesuai ajaran yang normal dan berlaku. Kemudian, apa sih itu pengertian anak, agama, dan moral? Anak adalah manusia kecil yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Anak usia dini berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini merupakan masa untuk meletakkan fondasi dasar dalam mengembangkan kemampuan fisik dan motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, moral, serta nilai-nilai agama. Kemudian, agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta yaitu a yang artinya tidak dan gam yang artinya pergi, berubah, atau bergerak. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa agama merupakan sesuatu yang tidak berubah atau sesuatu yang kekal dan abadi. Kemudian, moral. Menurut Elizabeth B. Harlock, moral berasal dari kata Latin yaitu mos yang artinya kebiasaan atau adat istiadat, nilai-nilai moral dan sosial, dan tata cara kehidupan. Menurut Robert Cowles dalam Wiwit Wahyuning, moral akan tumbuh dengan mempelajari dari orang lain. Bagaimana perilaku orang di dunia ini, pelajaran apa yang ditimbulkan dari apa yang kita lihat dan diolah dalam hati untuk ditentukan baik buruknya. Materi selanjutnya yaitu tahapan pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Tahapan perkembangan agama menurut Fowler. Tahap 0, kepercayaan elementer awal atau primal 5. Masa ini disebut sebagai pratahap yaitu masa bayi 0 sampai 2 tahun atau 3 tahun. Tahap 1, kepercayaan intuitif proyektif atau intuitive projective fight, menandai tahap perkembangan pertama umur 3 sampai 7 tahun. Tahap 2, kepercayaan mistis harfiah, mistis literal 5, muncul biasanya pada umur 7 sampai 12 tahun. Tahap 3, kepercayaan sintesis konvensional atau synthetic conventional 5. Ini muncul pada masa adolesen yaitu umur 12 sampai 20 tahun. Selanjutnya, tahap 4, kepercayaan individuatif reflektif atau individuatif reflektif 5. Pola kepercayaan ini ditandai oleh lahirnya refleksi kritis atas seluruh pendapat, keyakinan, nilai lama. Selanjutnya, tahap 5, kepercayaan eksistensial konjungtif atau konjungtif 5. Kepercayaan ini timbul pada usia sekitar 35 tahun ke atas. Yang terakhir yaitu tahap 6, kepercayaan eksistensial yang mengacu pada universalitas atau universalitas 5. Kepercayaan ini jarang terwujud sepenuhnya, namun dapat berkembang pada umur 45 tahun ke atas. Kemudian, metode-metode seperti apa sih yang digunakan dalam pengembangan nilai moral dan agama? Metode yang pertama yaitu metode bercerita. Metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran secara nyata yang mampu membuat anak senang dan bergembira. Selanjutnya yaitu metode bersyair. Pendekatan pembelajaran melalui kegiatan membaca saja merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Kemudian, metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, metode pembiasaan. Metode pembiasaan terkait dengan penanaman moral,
lebih banyak dilakukan melalui pembiasaan-pembiasaan tingkah laku dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode bermain. Metode bermain ternyata banyak sekali terkandung nilai moral. Di antaranya mau mengalah, kerjasama, tolong menolong, budaya antri, dan menghormati teman. Selanjutnya, metode outbound. Metode outbound merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan anak untuk bersatu dengan alam. Kemudian ada metode bermain peran. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai moral kepada anak TK. Metode selanjutnya yaitu metode diskusi. Metode ini adalah metode untuk mendiskusikan tentang sesuatu peristiwa. Yang terakhir, ada metode keteladanan. Menurut C.P. Cahyono, guru moral ideal adalah yang dapat menempatkan dirinya sebagai fasilitator, pemimpin, orang tua, dan bahkan tempat menyandarkan kepercayaan. Baiklah teman-teman, itulah 9 metode dalam pengembangan nilai moral agama anak usia dini. Baiklah, kemudian saya akan menyampaikan materi mengenai karakteristik pengembangan nilai agama dan moral anak usia dini. Pada kelompok usia lahir sampai 12 bulan, karakteristik anak mulai mendengar berbagai doa. Anak mulai melihat dan mendengar berbagai ciptaan Tuhan, mengamati berbagai ciptaan Tuhan dan mendengarkan berbagai doa, dan mengamati kegiatan ibadah. Selanjutnya, pada kelompok usia 12 sampai 24 bulan, karakteristik anaknya yaitu tertarik kepada kegiatan agama, menirukan gerakan ibadah dan doa, mulai menunjukkan sikap-sikap baik, dan yang terakhir yaitu mengucapkan salam dan kata-kata baik. Selanjutnya yaitu pada kelompok usia 2-4 tahun. Karakteristik anaknya mulai menirukan gerakan berdoa, mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, maaf, mengetahui perilaku berlawanan meski belum selalu dilakukan, mengetahui arti kasih sayang kepada ciptaan Tuhan, mulai menirukan doa pendek sesuai agamanya. Yang terakhir, pada kelompok usia 4-6 tahun, karakteristik anaknya mulai mengetahui agama yang dianut, menirukan gerakan beribadah, mengucapkan doa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, membiasakan diri berperilaku baik, mengucapkan salam dan membalas salam, mengenal agama yang dianut, dan mengerjakan ibadah. Nah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi teman-teman.